Salam saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari ini, hari Kamis 30 April 2020. Masih di pekan ketiga Paskah. Pada hari kemarin, hari Rabu, kita mendengarkan Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Dan hari ini kita mendengarkan kisah Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai ayat 51. Ada bagian yang tidak diperdengarkan dalam Ekaristi, yaitu Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 43. Dan isi dari bagian yang tidak diperdengarkan dalam Ekaristi adalah para pendengar Yesus di rumah ibadat di Kapernaum mengomel kepada Yesus karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf dan kita kenal orang tuanya, Maria juga kita kenal. Bagaimana mungkin ia bisa berkata bahwa dirinya adalah roti dari surga?" Para saudara dan saudariku yang terkasih, bagian ini adalah yang paling krusial dan menantang karena mengajak orang untuk meninggalkan kepercayaan Yesus hanya sebatas manusia dan mengalihkan mereka untuk percaya pada Yesus Ilahi, Anak Allah. Yohanes pengarang Injil pun menyadari akan hal ini begitu sulit untuk menjelaskan. Maka susunan pernyataan Yesus selanjutnya setelah dicela oleh banyak orang ada dalam ayat 44. Yohanes menyusunnya demikian. Kata Yesus, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku." Maka sesungguhnya adalah sebuah berkat jika orang bisa percaya dan menerima Yesus sebagai putra Allah, bukan sebagai putra Maria dan bukan sebagai putra Yusuf semata. Dan pembicaraan tema roti hidup adalah tema Yesus Ilahi, Yesus Allah, Yesus kehidupan abadi. Yohanes mempersiapkan pembaca dan pendengar melalui kisah ini karena selanjutnya akan dikisahkan tentang kisah perjamuan terakhir, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan kisah-kisah itu adalah kisah yang seharusnya menguatkan gereja perdana, para pembaca dan pendengarnya saat itu tentang sakramen Ekaristi. Bahwa begitu penting dan berharganya perjamuan tubuh dan darah Kristus ada di tengah jemaat. Santo Agustinus berkata, "Sungguh indera tidak pernah mencukupi dan imanlah yang menolong budi." Para saudara dan saudariku yang terkasih, orang Yahudi yang mengandalkan indrawi semata melihat Yesus sebagai putra Maria. Budi mereka hanya mampu memahami Yesus manusia, Yesus dari Nazaret. Mereka tidak sanggup percaya karena mereka tak mampu mendapatkan iman. Iman selalu menjadi penolong pada kegelapan budi dan kemalangan indrawi manusia. Saat ini, banyak orang Katolik merindukan untuk hadir kembali dalam Ekaristi yang kudus di gereja-gereja yang mereka cintai. Mereka rindu untuk makan kembali dari meja yang satu dan sama, altar Kristus, tempat tubuh Tuhan dibagi-bagikan sebagai makanan kehidupan. Maka Injil hari ini syarat akan pesan. Pertama, pentingnya kehidupan rohani manusia. Yang kedua, bahwa manusia harus beralih dari alam bendawi ragawi semata ke alam rohani. Dan yang ketiga, pertumbuhan ilahi harus didukung
dengan roti ilahi yang turun dari surga, maka bersyukur gereja memilikinya. Masa sulit ini adalah masa kerinduan, maka harus tetap menjadi berkat. Pada masa ini, mari kita membangun hal spiritual dari rumah kita. Dan hal spiritual itu adalah membangun spiritualitas kerinduan. Dan spiritualitas kerinduan ini sangat penting. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai penutup saya juga ingin membacakan sekali lagi Mazmur 130 ayat 5 sampai 7. Aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya selalu kuharapkan. Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang penjaga menantikan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya, sebab Ia senantiasa mengasihi dan selalu siap untuk menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Amin.